Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nafisa Mutmainah dan juga teman saya Yusuf Abdurrahman. Insya Allah di sini kami akan memaparkan laporan desain dan juga manajemen proses bisnis dari perusahaan jasa pengiriman JNE Hubung Bulang Garut. Nah, di sini untuk deskripsi perusahaannya, perusahaan JNE Hubung Bulang ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman dan juga logistik. Nah, untuk visi dan misinya, di mana visi perusahaan ini untuk menjadi perusahaan rantai pasok global terdepan di dunia. Dan untuk misinya, itu untuk memberi pengalaman terbaik kepada pelanggan secara konsisten, plus nilai perusahaan, di mana jujur, disiplin, tanggung jawab, dan juga visioner. Nah, di sini untuk kegiatan utama JNE, ini tidak jauh, JNE Hubung Bulang ini pasti merupakan salah satu penyedia pengiriman yang tersedia dalam pengiriman barang. Nah, ini dikarenakan kualitas servis yang terbilang bagus dengan harga yang murah, sehingga memiliki brand seperti sekarang. Namun, tampaknya bagi si penerima barang, itu walaupun bisa dengan mudah melacak status paketnya lewat cek nomor resi, tetapi tetap saja belum bisa memperkirakan kapan datangnya barang. Nah, ini biasanya karena belum tahu jam dan hari kerja JNE-nya. Adapun di sini ada 4 partisipan atau pelaku yang terlibat dalam pengiriman barang, yaitu ada customer sender, receiver, admin, dan juga disprinter. Di mana customer sender ini yaitu pengirim yang mana dia adalah pelaku yang ingin mengirimkan barang atau paket kepada penerima. Adapun untuk customer receiver atau penerima itu dia adalah pelaku yang ingin menerima barang atau paket dari si pengirim tadi. Nah, untuk admin, di sini admin otomatis untuk mengelola status barang. Kalau di sprinter itu kurir atau pelaku yang mengirim barang, bisa dikatakan sebagai perantara pengiriman barang gitu. Nah, di sini ada analisis kondisi sebelum adanya sistem as-is. Nah, ini setidaknya untuk pengiriman barang itu terdapat beberapa tahapan proses seperti konsumen, agen, status transit, dan lain-lain sampai akhirnya barang tiba di alamat penerima. Nah, dari semua tahapan tersebut pastilah akan ada keterlambatan atau delay. Proses ini tergantung dari kondisi real di lapangan, bukan di sistem JNE-nya gitu. Misal di sini kondisi saat ini pengirim itu mengirimkan paket dari subagen, maka akan diproses pengantaran barang dari agen sampai ke kantor cabang JNE, dan hal tersebut pasti memerlukan waktu. Nah, untuk kelemahannya, jika seandainya paketnya itu dikirimkan pada waktu sore hari, atau jika alamatnya terletak di luar ibu kota provinsi atau kabupaten misalnya, nah, maka hampir dipastikan si barang itu akan tertahan dulu di kantor cabang atau agen perwakilan JNE sebelum didistribusikan gitu. Untuk kelebihannya, pelayanan JNE ini memuaskan dan sesuai dengan pelayanan yang dipilih oleh customer. Nah, juga harga yang sesuai dengan layanan yang dipesan customer. Untuk kesimpulannya, ini untuk pengiriman cepat atau lambat, biaya kirimnya dihitung berdasarkan berat volumetrik dikalikan dengan biaya berdasarkan kota yang akan dijangkau. Nah, seperti itu. Jadi, bukan di bagian sistem JNE-nya. Nah, di sini ada tahapan pengiriman JNE dalam bentuk as-is ya. Nah, ada gambaran pemodelan proses pengiriman JNE. Nah, di sini as-is-nya. Di sini ada 4 line, di mana dalam satu pool terdiri dari 2 line, yaitu JNE pusat dan juga JNE cabangnya. Di sini dimulai dari customer pengirim, di mana customer pengirim ini mengirim paket. Lalu di sini ada 2 opsi, yaitu antara paket diantar atau paket diambil oleh kurir. Nah, setelah itu masuk ke kantor cabang, yaitu paket ditaruh di gudang sebelum diproses ya ini. Lalu masuk ke jalur pengiriman. Nah, setelah itu masuk ke JNE pusat, di mana di JNE pusat ini paket akan dikirim ke kota tujuan. Nah, lalu paket diproses, paket diantar kurir, dan masuk ke customer penerima. Ini paket sudah sukses diterima dan selesai.
Ini untuk proses pengiriman JNE as-is yang sedang berjalan ya, yang sedang. Nah, ini untuk analisis produk usulan atau to be-nya. Jadi, kecepatan dan kehandalan layanan yang konsisten dan bertanggung jawab itu membuat kredibilitas JNE Bumbulang semakin tinggi di mata pelanggan maupun mitra kerja. Nah, ini seiring dengan perkembangan teknologi informasi serta beragam inovasi produk yang dikembangkan, maka kami mengajukan analisis produk usulan to be. Ini untuk kinerja JNE Bumbulang semakin tumbuh juga berkembang. Untuk fungsionalitasnya, nomor resi dan juga status paket. Lalu untuk fiturnya, di sini untuk cara mengetahui kapan paket kita sampai, lalu melacak posisi barang dan estimasi waktu pengiriman, dan cara mengetahui posisi barang. Untuk terkait dengan kondisi saat ini, di sini kondisi nomor 1 itu digunakan sebagai bukti pengiriman oleh pihak pengirim. Nah, ini untuk permodelan BPNN JNE to be-nya, di mana di sini ada customer pengirim, customer penerima, admin, dan juga di bagian JNE-nya ada JNE cabang, sorting center, dan juga JNE pusat. Nah, untuk customer pengirim, dia harus melengkapi data diri, mulai dari data diri paket, nah ini dari customer pengirim, melengkapi data mulai dari data paket, penerima, hingga data dirinya sendiri. Lalu langsung dia dapat mengirim paket. Nah, pada waktu pengiriman paket, di sini ada dua opsi, antara dijemput oleh sprinternya langsung atau dia menuju ke kantor cabang. Nah, setelah masuk ke kantor cabang, maka akan dilakukan pengecekan di mana pengecekan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak boleh mengirimkan barang yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah atau barang yang benar-benar baik, tidak pecah, rusak, dan sebagainya. Nah, ini. Lalu, sudah dilakukan pengecekan paket, kemudian setelah itu dilakukan pembungkusan paket. Dan setelah pembungkusan, maka nomor resi ini akan muncul dan akan diterima masuk ke database. Nomor resinya akan masuk ke database. Lalu paket akan muncul pada website JNE. Setelah itu customer receiver dan juga sender bisa mengakses nomor resi untuk tracing paketnya yang sudah berjalan. Nah, ini maka kantor cabang akan mengirimkan ke kantor pusat. Kantor cabang akan mengirimkan ke kantor pusat untuk dilakukan hasil perjalanan. Nah, ini hasil perjalanan paket itu sehingga akhirnya sampai ke kantor cabang di kota. Nah, kalau misalnya sudah sampai ke kota yang dekat dengan si customer penerima atau sender, maka kurir mulai mengantar paket. Lalu masuk ke customer penerima, paket diterima, nantinya akan ada konfirmasi status paket sudah sampai di customer penerima. Nah, konfirmasi ini nantinya akan status ini akan terkonfirmasi ke si pengirim gitu. Nah, di sini. Nah, ini untuk penjelasan tahapan pengiriman JNE to be-nya. Sekian presentasi dari saya dan juga teman saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.